Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sinta Putri Mardiana. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk absen, kalian semua bisa melakukannya di grup WhatsApp dengan mengirim foto membuka video ini. Kemudian, kalian bisa melakukan komen di kolom YouTube ini dengan format nama dan kelas. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang pengelolaan informasi melalui weblog atau yang sering kita sebut dengan blog. Di sini Ibu akan memberikan sedikit quotes, yaitu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Jadi kalian jangan takut untuk menuntut ilmu jika mengalami hambatan atau kesalahan, karena itu adalah proses yang kalian alami untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pokok, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian blog, yang kedua sejarah blog, yang ketiga fungsi blog, dan yang keempat perbedaan blog dan website. Di sini kalian ada yang sudah tahu tidak? Apa sih itu pengertian dari blog? Blog adalah sebuah website atau situs web yang berisi tentang catatan atau jurnal harian, kegiatan orang maupun kelompok. Jadi, blog ini adalah sebuah situs yang dapat ditulis oleh seseorang atau kelompok untuk memberikan informasi kepada orang lain. Sejarah singkat blog. Blog pertama kali diperkenalkan oleh George Berger pada tahun 97, tepatnya pada bulan Desember, yang dimiliki oleh Pira Labs, di mana blog ini berkembang pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2002 ini blog diambil alih oleh Google. Di sini ada beberapa fungsi dari blog. Yang pertama, sebagai sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup, atau pengalaman, di mana semata-mata blog ini hanya untuk kepentingan diri saja atau bersifat pribadi. Biasanya blog ini hanya diperlihatkan kepada sebagian orang saja, seperti teman-teman, keluarga, rekan kerja, ataupun kerabat. Yang kedua, sebagai sarana bertukar informasi, di mana di sini bisa berguna untuk memberikan ilmu dan informasi kepada umum. Jenis blog ini sangat bagus karena mengutamakan kepentingan bagi si pembaca. Misalnya ketika kita memiliki pengetahuan lebih mengenai Android, maka kita dapat berbagi ilmu, tips, maupun trik yang dapat dipublikasi melalui sebuah blog. Yang ketiga yaitu sebagai sarana berbisnis, di mana blog ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan usaha seseorang, seperti usaha berdagang dengan menawarkan produk-produknya melalui blog. Yang keempat ada sarana untuk personal branding, di mana di sini bisa melakukan promosi mengenai barang, jasa, maupun produk orang lain atau diri kita dengan mempublishnya melalui blog yang kita miliki. Selanjutnya di sini ada perbedaan weblog dan website.
Yang pertama, berdasarkan kepentingan, di mana blog biasanya dimiliki oleh individu atau perorangan yang hobinya menulis, yang kita sering sebut dengan blogger. Website biasanya dimiliki oleh lembaga atau perusahaan. Yang kedua, berdasarkan tampilan, di mana tampilan blog ini biasanya lebih simpel daripada website. Namun dengan platform blogger, tampilan blog bisa lebih bagus daripada website. Banyak template blog yang keren dan bagus layaknya web profesional. Yang ketiga, berdasarkan domain hosting, di mana pembeda utama blog dan website ini adalah di sisi domain hosting. Blog ini situsnya dengan domain dan hosting gratis, sedangkan website berbayar. Namun banyak juga lembaga atau perusahaan yang memiliki blog sebagai situs webnya. Yang terakhir, berdasarkan gaya bahasa, di mana gaya bahasa blog biasanya personal, ngobrol seperti percakapan, namun blog yang dimiliki lembaga juga menggunakan bahasa formal layaknya seperti website. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami materi pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya melalui Google Classroom. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.